Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan ayah bunda, saya Ibu Maya Friska yang pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi informasi mengenai tahapan membaca pada anak usia dini serta manfaatnya. Membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa, juga merupakan komponen komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulisan, kemudian diubah lagi menjadi makna. Proses perubahan inilah yang dibina dan dikuasai pada taraf awal keterampilan membaca. Inilah 5 tahapan perkembangan membaca anak usia dini. Tahap 1, yaitu tahap fantasi atau tahap magical stage. Pada tahap ini, anak mulai belajar menggunakan buku, mulai berpikir bahwa buku itu penting, melihat atau membolak-balikan buku, dan kadang-kadang anak membawa buku kesukaannya. Stimulasi pada tahap ini yaitu memberikan contoh atau model tentang perlunya membacakan sesuatu pada anak, dan membicarakan buku kepada anak. Tahap 2 yaitu tahap pembentukan konsep diri membaca atau self-concept stage. Nah, pada tahap ini anak memandang dirinya sebagai pembaca dan juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca buku, seperti pura-pura membaca buku, memberi makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku, menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Stimulasi yang diberikan pada tahap 2 ini yaitu hendaknya orang tua atau guru memberikan rangsangan kepada anak dengan membacakan apa saja, seperti membacakan buku cerita, membacakan tulisan pada bungkus makanan, lalu kotak susu dan pasta gigi dan lain-lainnya, serta melibatkan anak dalam membacanya. Selain itu, memberikan akses kepada anak mengenai buku-buku yang mereka ketahui. Tahap 3 yaitu tahap membaca gambar atau bridging reading stage. Pada tahap ini, anak menjadi sadar pada cetakan yang nampak serta dapat menemukan kata-kata yang sudah dikenal, dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya, dan dapat mengulangi kembali cerita yang tertulis, dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenal, serta sudah mengenal abjad. Stimulasi yang dilakukan pada tahap 3 ini yaitu hendaknya orang tua atau guru membacakan sesuatu kepada anak, mengenalkan kosakata baru lewat lagu atau puisi. Tahap 4 yaitu tahap pengenalan bacaan atau take off reader stage. Pada tahap ini, anak sudah mulai menggunakan 3 sistem syarat secara bersamaan, yaitu grafonik, semantik, dan sintaksis. Pada tahap ini, anak mulai tertarik pada bacaan, mulai mengingat tulisan pada konteksnya, berusaha mengenali tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda seperti tanda pada kotak susu, bungkus makanan, pasta gigi, dan papan iklan. Ayah bunda, stimulasi yang dilakukan pada tahap ini yaitu hendaknya orang tua atau guru masih tetap memberikan stimulasi dengan membacakan sesuatu kepada anak, sehingga anak terbiasa membaca dalam situasi apapun. Tetapi yang harus diingat atau diperhatikan adalah hendaknya orang tua atau guru tidak memaksakan anak untuk membacakan huruf dengan sempurna. Tahap 5 yaitu tahap membaca lancar atau independent reader stage. Pada tahap ini, anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas, menyusun pengertian dari tanda, pengalaman, dan isyarat yang dikenalnya, dengan membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Bahan-bahan yang berhubungan secara langsung dengan pengalaman anak semakin mudah dibaca. Stimulasi yang dilakukan pada tahap 5 ini yaitu hendaknya orang tua atau guru masih tetap membacakan berbagai jenis buku kepada anak. Hal ini dapat mendorong anak agar dapat memperbaiki bacaannya. Selain itu, orang tua atau guru membantu menyeleksi bacaan yang sesuai
dan mengajarkan cerita yang berstruktur. Nah, itulah tadi 5 tahapan perkembangan membaca bagi anak usia dini. Selanjutnya, saya akan menginformasikan kepada ayah bunda mengenai manfaat membaca bagi anak. Ayah bunda, banyak sekali loh manfaat dari membaca. Yang pertama yaitu dapat melatih keterampilan berkonsentrasi. Mengajak anak untuk rutin membaca setiap hari akan melatih konsentrasi anak. Meskipun mungkin selama membaca, anak hanya membolak-balikan buku atau melihat gambarnya saja, tetapi perhatian anak telah terlatih untuk fokus pada buku yang ia pelajari. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Membaca telah terbukti mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Sebuah penelitian pun menyebutkan bahwa membaca secara rutin dapat mempengaruhi perkembangan area otak anak sehingga muncul imajinasi dan kreativitas. Hal ini karena saat membaca, anak mungkin akan membayangkan tentang isi bacaan, mulai dari tokoh, alur cerita, hingga gambar-gambar di dalam buku. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan bahasa pada anak. Membaca akan mengenalkan anak dengan ragam kosakata yang mungkin belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Selain itu, membaca juga akan memberikan banyak pengetahuan tentang apapun. Mulai dari informasi tentang tempat, hewan, benda, dan lainnya. Dengan demikian, anak bisa mendapatkan kata, kalimat, atau frase baru. Semakin banyak yang diketahui, semakin baik karena dapat membantu keterampilan dan mengembangkan kefasihan bahasa pada anak. Manfaat yang keempat yaitu menambah pengetahuan. Pernah dengar istilah bahwa buku merupakan jendela dunia? Nah, hal ini benar adanya. Anak bisa mendapatkan berbagai pengetahuan baru dengan rutin membaca buku. Anak juga bisa menemukan informasi-informasi yang selama ini belum diketahui dengan membaca buku yang tepat. Manfaat yang kelima yaitu membaca dapat membantu meraih kesuksesan akademik. Dengan membaca, anak pun dapat meraih kesuksesan di bidang akademik, tidak hanya dalam keterampilan bahasa, tapi juga dalam beragam jenis pembelajaran, karena anak dapat banyak pengetahuan dengan membaca. Demikianlah pemaparan tahapan membaca anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ayah dan bunda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama ayah bunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.